Halo semua, apa kabar? Nama gue Aryo Pratomo atau Rio. Hari ini kita akan ngobrol tentang cloud. Jadi sebelum mulai, ambil kopinya dulu, kita minum bareng dan sit back and relax. Oke, gini. Hari ini gue mau ngobrol tentang apa yang namanya cloud atau hybrid cloud. Nah, untuk menjelaskan hybrid cloud, gue mau jelasin cloud dulu, oke? Penyimpanan data secara konvensional itu yang biasa kita lakukan dari zaman dulu adalah menyimpan datanya di storage internal kita. Entah itu di laptop, tablet, smartphone, hard drive, atau apapun itu. Nah, sekarang cloud sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesianya adalah awan, adalah tempat penyimpanan kita yang kita entah jauh di mana, seolah-olah melayang di angkasa, dan ya layaknya sebuah awan. Tapi intinya cloud itu adalah penyimpanan data di suatu data server atau storage server yang bukan ada di tangan kita. Biasanya disediakan oleh cloud provider services, macam-macam yang ada sekarang ini. Jadi kalau sehari-harinya mungkin biar gampang kita mikir yang paling sering bentuk cloud dipakai adalah misalnya Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox, dan banyak lagi yang ada di luar sana. Nah, itu jenis-jenis contoh cloud. Mungkin kebanyakan dari yang nonton gue juga udah tahu itu. Cloud itu semakin populer karena bukan hanya tempat menyimpan data, tapi juga untuk memproses kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya, contohnya kalau kita pakai Microsoft Office, itu kita bisa pakai di satu sisi, misalnya saat gue upload foto ke OneDrive, nanti foto itu dipakai untuk diedit di PowerPoint, atau di Word, atau apa, atau diedit segala macam oleh tim gue. Jadi, basically kita bisa kerjasama menggunakan cloud services. Itu yang bikin cloud ini makin digemari. Terus kalau sepertinya ideal seperti itu, kenapa nggak semuanya orang langsung ke cloud aja? Pakai cloud aja, nggak perlu ada konvensional atau data yang disimpan lagi di internal services. Ada beberapa alasan, tapi sebelum itu gue perkenalkan dulu untuk yang namanya hybrid cloud. Oke? Hybrid cloud adalah kombinasi antara keduanya. Data ada yang ditaruh di internal server, ada yang ditaruh di public cloud, dan itu terintegrasi. Nah, itu disebut hybrid cloud. Oke, nah untuk kalian yang punya bisnis atau IT-nya di suatu bisnis itu atau tech enthusiast, sebenarnya kenapa sih kita perlu adanya hybrid cloud ini? Kenapa nggak semua data di public cloud aja? Mungkin ada 3 alasan. Alasan pertama adalah regulasi. Di Indonesia ada regulasi yang menyatakan bahwa data-data di industri tertentu, di perusahaan tertentu yang harus diletakkan di Indonesia. Jadi data-data itu tidak boleh ada di luar Indonesia. Contohnya adalah banking. Data nasabah dan data transaksi harus terletak di server di Indonesia. Sedangkan ada beberapa data-data lain yang di perusahaan banking itu yang mungkin bisa ditempatkan di public cloud. Jadi misalnya seperti procurement atau data-data dokumentasi misalnya itu bisa ditaruh di public cloud. Alasan kedua adalah investasi. Perlu diketahui internal server atau data-data yang disimpan di lokal kita itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Kalau kita ngomongin data yang banyak dan data yang perlu proses yang banyak, biasanya investasinya bisa sampai ratusan juta atau bahkan miliaran hanya untuk data. Dan untuk pindah langsung semua ke public cloud, biasanya itu ya antara sayang atau dari resources yang belum kepake. Nah, di saat mereka itu habis kapasitasnya atau butuh data tambahan baru, biasanya berangsur untuk pindah ke public cloud-nya. Jadi investasi adalah kuncinya juga. Dan yang ketiga, alasannya adalah kecepatan. Oke, ini kita bukan hanya ngomongin kecepatan internet Indonesia yang cepat atau lambat, tapi banyak bisnis juga yang misalnya menggunakan ada di daerah-daerah remote yang membutuhkan proses data itu cepat di saat itu juga. Dan kalau mengandalkan internet atau hubungan bahkan ke server lokal yang ada di headquarters misalnya, it will take time. Jadi basically contohnya misalnya nih ya, kita ngomongin mining company. Mining company itu kan banyak offsite-nya, ada site-site yang benar-benar remote yang butuh ada data-data dikalkulasikannya di tempat. Baru nanti mungkin synchronize datanya kalau internetnya udah cukup oke. Nah, itu yang mungkin masih membatasi orang atau companies langsung ke public cloud. Jadi kalau kita bandingkan, keuntungan public cloud adalah dia pay as you use. Jadi bayarnya tuh per variabelnya. Pakainya banyak, bayarnya juga harus lebih banyak. Tapi kalau pakainya dikit, kita nggak perlu bayar harga yang fix yang udah besar tadi misalnya. Lalu keduanya adalah highly upgradable. Jadi kayak hampir nggak ada batasnya.
Literally hampir nggak ada batasnya, boleh dibilang semua penyedia cloud di luar sana, lo mau upgrade sampai berapa aja, tergantung bayarnya berapa, itu boleh dibilang 90%, 99% bisa dibilang oke. Gitu. Oke, kekurangannya untuk public cloud yang tadi ada satu, regulasi. Yang kedua adalah tergantung kecepatan internet tadi. Bayangkan kalau nggak ada internet sama sekali, mungkin ada batasan kita nggak bisa mengakses data-data yang ada di cloud tadi. Keuntungan data center sendiri, dia bisa mengikuti regulasi, tinggal berubah atau basically menyesuaikan dengan lebih cepat. Kedua, keuntungan data center sendiri adalah tidak perlu terhubung ke internet. Well, basically lawannya ya. Tapi kekurangannya, ini jelas banget pertama di investasinya. Untuk men-setup, ya kalau perusahaan kecil men-setup beberapa komputer untuk menyimpan data aja udah lumayan, apalagi semakin besar perusahaannya, initial investmentnya akan lebih besar lagi. Dan ada batas scalability dan availability. Jadi misalnya scalability-nya tuh artinya mau upgrade tuh nggak bisa upgrade sedikit-sedikit. Kalau upgrade sedikit-sedikit akan lebih mahal lagi. Jadi upgrade sekali besar dan itu cukup mahal. Biasanya di sekitar situ. Hybrid cloud menghadirkan yang enak-enak dari kedua belah dunia tadi. Jadi dia menggabungkan keuntungan-keuntungannya. Salah satu contohnya adalah Microsoft Azure. Microsoft Azure bisa menyediakan banyak services. Salah satunya adalah Azure Arc yang bisa ngasih akses dan bantu penggunanya memanage data. Selain itu masih banyak lagi seperti Azure Virtual Machine, Machine Learning, Communication Services, dan perlindungan data dan banyak lagi deh pokoknya. Tambahannya, Microsoft Azure juga ngebantu kita atau mendukung kita sebagai companies untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. Jadi kita bisa kayak menggunakan AI-nya itu untuk misalnya kita melihat plat mobilnya ada bagaimana yang ada di daerah bisnis gue misalnya. Terus ada juga misalnya mengenalkan orang-orang yang datang tuh siapa. Atau segala macam artificial intelligence lain yang bisa membantu perkembangan bisnis kita. Atau kalau kita tidak mau atau kita sudah punya aplikasi sendiri, AI-nya juga bisa digunakan di aplikasi-aplikasi kita. Jadi itu juga didukung oleh Azure. Misalnya aplikasi fintech yang membutuhkan data dari KTP atau NPWP dan itu bisa dikenali langsung, diproses di aplikasinya untuk mengetahui bisa membaca tulisan-tulisan yang ada di situ. Jadi mengubah image menjadi teks dengan cepat. Nah, ini mungkin bukan semuanya, tapi kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang Microsoft Hybrid Cloud, kebetulan Microsoft Indonesia mengadakan event tahunannya yang bernama Microsoft Cloud Innovation Summit. Tahun ini mereka membawakan tema Hybrid Cloud dan juga best practice dari banyak industri di Indonesia. Cek di bawah, cek di link di bawah, gue ada kasih linknya, silakan nonton sendiri. Bisa hadir juga secara online. Dan buat lo yang mau dapetin skill digital lebih banyak, Microsoft lagi ngadain program belajar Microsoft Cloud, di mana kalian bisa dapetin sertifikasi gratis dengan belajar di Microsoft Learn, online learning platform komprehensif punya Microsoft. Untuk informasi lengkapnya bisa dilihat di belajarmscloud.com. Seru ya perkembangan cloud, hybrid cloud, dan aplikasinya di bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Jadi udah waktunya kita siap, at least kita tahu availability atau options yang ada di luar sana. Sayang banget kalau kita nggak belajar kesempatan-kesempatan ini, ada yang gratis loh. Datang ke conference-nya secara online juga bisa. Belajar lebih banyak lagi tentang cloud. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye now. Be nice.